Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Aku kangen siaran cuman ini nggak seformal kemarin-kemarin ya, cuma pengen sharing aja nih, pengen cerita-cerita. Kenapa sih kemarin-kemarin kok kayaknya males banget buat siaran gitu kan? Gue pengen cerita, boleh ya cerita ya? Dengerin aja nggak apa-apa, nggak usah komen lah. Jadi gini, yang namanya manusia itu kan bisanya cuma berencana ya kan. Nah, selebihnya itu tergantung takdir dari yang kuasa gitu. Jujur gue udah ngerencanain semuanya gitu. Sehabis apa itu pas siaran terakhir tanya jawab tentang aku itu. Nah, hari berikutnya harusnya itu tentang mau ambil tema tentang bisnis usaha gitu. Udah ketemu temen yang kebetulan punya usaha juga, cuman kendalanya itu akunya lagi sedih begitu. Sedihnya nggak tahu kenapa ya, jadi malas semuanya. Malas buat siaran, malas buat kontekan, malas ini itu. Dibilang kangen emak, juga sering telepon tiap malam. Dibilang kangen temen, tapi yang nggak tahu temennya siapa ya kan. Kurasa kangen jodoh nih, pengen agak ketemu jodoh. Enggak bercanda. Jadi itu yang tema yang pertama yang mau aku angkat. Terus ada planning lagi buat siaran tema asmara ya kan. Gue udah nyari narasumber teman juga itu, udah mau bersedia untuk cerita kisah asmaranya dia ya kan. Udah panjang lebar dia ngetik, masa iya sih gue nggak siaran. Tadinya itu gue minta tolong sama temen gitu kan, mbak kalau ada waktu nih, katanya pengen siaran tuh di radio aku gitu kan, kali aja ada waktu, ini buka tema ini nih kalau mau gitu. Gue tawarin, udah tak kasih schedule-nya, caranya udah gue kirim semua. Nah cuman ya itu yang namanya manusia cuma bisa berencana ya kan. Nah pas waktu mau udah selesai semua, udah diatur tata caranya ini itu, jadi nggak bisa karena ada kesibukan lain gitu yang nggak bisa ditunda. Ya udah deh, gue bilang ya udah deh nggak apa-apa mbak gitu kan, kapan-kapan aja nanti gitu. Terus gue sampai sekarang udah 2 minggu ini, berarti 2 minggu ini gue masih kepikiran gitu. Gue minta tolong sama teman buat kasih sharing tentang asmaranya ya kan, masa ya sih nggak puas share. Nah itu ceritanya. Jadi jangan bertanya kapan siaran lagi, gue pengen kirim salam kapan siaran lagi. Sampai ada teman yang nggak biasa, yang jarang banget buat ngechat aku kan, sekalinya ngechat tanya gini, kok tumben sih lu nggak siaran? Ya gimana, orang sedih, bad mood, hancur, nggak bisa dibalikin gitu, nggak tahu gimana, emang gini ya kan, ya nggak, udahlah. Habis ini aku akan bacain cerita asmara temen aku, tapi namanya nggak gue sebut sih, tapi lucu banget loh, seriusan. Ini nih kisah LA. Dulu kita sekolah di suatu sekolahan. Kita seangkatan, cuma beda kelas. Kita jadian pada saat kita kelas 8 semester 2. Kita menjalin hubungan, walaupun aku tidak diizinkan pacaran pada saat itu, tapi kita tetap menjalaninya. Kita punya cita-cita kalau suatu saat nanti kita bisa bersama, kita bisa berjodoh, sampai saatnya kelulusan sekolah pun tiba. Pada saat itu kita beda jalan. Aku melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, sedangkan dia bekerja, merantau jauh ke pulau seberang. Lama kita tidak pernah berjumpa, hanya pesan SMS dan telepon saat itu komunikasi kita. Kurang lebih 2 tahun dia baru pulang ke rumah, tepatnya saat aku kelas 3 SMA. Saat dia pulang pun hanya sebentar, 2 mingguan.
Dan kita bertemu gak setiap hari. Setelah 2 minggu berlalu, dia berangkat lagi merantau. Rasanya sedih banget ditinggal lagi. Tapi mau gimana, sudah jalannya seperti ini. Sebelum dia berangkat, dia bilang katanya dia akan pulang 3 tahun mendatang. Dalam hati berkata, lama sekali, tapi aku berusaha untuk kuat. Walaupun saat itu aku nangis, gak fokus sekolah, gak pengen makan berhari-hari. Jalani pahit manis kita lalui. Sampai akhirnya aku lulus sekolah, orang tuanya datang ke rumahku untuk melamar. Waktu berjalan begitu cepat pada 2019. Dia pulang, posisi aku gak di rumah. Aku merantau, tetapi tetap aku menyempatkan waktu untuk bertemu walaupun pertemuan kita selalu singkat. Ya, namanya lagi sama-sama berjuang untuk menghalalkan hubungan kita yang sudah dijalani. Dia di rumah kurang lebih sebulan, tapi aku hanya bisa berjumpa 8 harian karena tuntutan kerjaanku. Sampai saatnya dia berangkat, kita berencana untuk tahun depan menikah. Setahun berlalu, tepatnya 5 Agustus 2020, dia mengucapkan janji sucinya. Masya Allah, meskipun LDR, tapi tetap punya komitmen gitu kan ya, untuk tetap bersama, saling jaga perasaan, saling jaga hati, sampai akhirnya berjodoh. Alhamdulillah, semoga langgeng terus, sakinah mawaddah warahmah buat keluarga kalian. Terima kasih udah mau sharing tentang asmara kamu. Nah, itu cerita kisah LA rokok kali ya. Bukan, itu singkatan nama orang, sepasang gitulah. Terus ada lagi nih, ini dari teman jauh, baru kenal juga, dia mau ikut sharing tentang asmaranya. Hai Mbak Ale, aku mau ikutan cerita tentang perjalanan cinta aku sama si Doi. Menurutku sih ceritanya lucu, makanya pengen ikutan gabung. Kenali, nama aku Imo Nutri Asih. Gue asal Pati Jateng. Awal aku kenal sama si Doi di sosmed, Mbak. Awalnya sih curhat-curhat doang, makin hari kok aku makin nyaman ya sama si Doi. Tapi di saat itu si Doi kayak gak peka gitu kan. Karena Doi gak peka-peka, akhirnya gue nih yang ngomong duluan. Disitulah awal hubungan gue sama si Doi. Ini pengalaman pertama gue ya, jadian tanpa pertemuan dulu. Pacaran hanya di Dumai, tapi entah kenapa gitu, gue yakin aja gitu sama perasaan gue ke dia. Sebenarnya jarak gue sama si Doi itu deket. Kita gak pernah ketemuan karena kita sama-sama sibuk dengan kerjaan masing-masing. Sampai akhirnya saat itu gue sakit kan. Nah, si Doi itu perhatian banget. Meskipun gak ketemu secara langsung, dia sering kirim paket lewat Gojek. Gak lupa juga di setiap apa yang dia kirim ada tulisan tangan dia, yang selalu bikin gue nyengir pas baca pesennya dia. Gue tuh gak pernah berhenti bersyukur deh bisa kenal si Doi, yang menurut gue tuh super perhatian, and dia juga penyabar dengan sikap gue yang kadang-kadang marah gak jelas. Setelah lumayan lama kita pacaran tanpa pertemuan, akhirnya kita ngerencanain buat ketemu, tapi rencana itu batal. Sedih gak jadi ketemu, padahal itu gue sendiri yang ngebatalin. Karena pas saat itu gue lagi ada masalah sama kembaran gue. Tapi si Doi tetap nyamperin gue dong. Tapi onengnya gue gak mau nemuin dia karena gue lagi bete. Di situ gue udah mikir dong, pasti si Doi marah nih, dan mungkin gak mau kenal lagi sama gue karena sikap gue barusan. Ternyata perkiraan gue salah. Dia masih
dia masih hubungin gue dong. Seneng banget dong aku karena semuanya gak ada yang berubah setelah kejadian itu. Dan gak lama dari kejadian itu, doi ke kosan gue dengan membawa kabar duka. Dia dikabarin kemarin gue kalau ibu di kampung meninggal. Hari itu gue kerja pulang malam dan HP gue mati, jadi orang-orang gak bisa hubungin gue. Gue pulang kerja sekitar jam 8 malam, baru gue buka gerbang kosan. Yang punya kos langsung ngasih kabar duka itu. Di situ gue langsung lemes banget. Gue aktifin handphone, gue aktifin HP gue. Si doi langsung telepon gue. Dia ngasih kabar duka itu dan dia langsung OTW ke kosan gue. Nah, disitulah awal pertemuan gue sama si doi. Nah, saat itu kan gue lagi sedih banget. Gue juga nangis sejadi-jadinya ke si doi pas telepon. Terus si doi nutup telepon karena dia langsung OTW ke kosan gue. Disitulah momen yang mungkin gue gak lupain. Karena pas gue ketemu si doi gue gak mandi dan gue cuma pakai baju tidur. Sumpah, kalau ini momen itu gue mas doi gak kebareng. Malam itu si doi berusaha bikin gue tenang karena gue saat itu rasanya pengen banget pulang kampung. Saat itu juga akhirnya di situ gue sedikit tenang. Doi pun balik ke tempat kerjanya. Setelah ketemuan itu gue mikir, dia ilfil nggak ya tadi ketemuan sama gue sedangkan gue nggak mandi. Nggak lama si doi telepon. Dia ngabarin kalau dia udah nyampe ke kosan. Besoknya doi jemput gue dan nganterin ke terminal. Dia juga nemenin gue di terminal. Jujur gue salut banget sama si doi yang rela ninggalin kerjaannya hanya buat nemenin gue di terminal. Dari situlah LDR dimulai karena gue nggak berangkat lagi ke Jakarta. Tapi di situ juga dia selalu ngasih gue semangat untuk bertahan dengan hubungan ini. Walaupun jarak yang begitu jauh, perhatian dia tuh nggak pernah hilang. Dia masih tetap sama, masih sering kirim paket buat gue. Meskipun kadang gue sering curiga sih sama si doi. Doi juga gak pernah lelah yakinin gue. Tapi lama-kelamaan kadang gue suka mikir, gue nih kenapa coba? Gampang banget curiga sama dia. Padahal gue tahu dia itu lagi kerja buat gue, buat semua keinginan gue gitu. Karena gue sama si doi sering berantem, karena kecurigaan gue akhirnya kita memilih untuk putus. Tapi gak tahu kenapa rasanya hati berat nerimanya. Akhirnya setelah 1 bulan kita putus, kita mencoba untuk memperbaiki lagi. Alhamdulillah hubungan kita lebih baik dari sebelumnya. Dan gue juga udah buang-buang jauh-jauh rasa curiga itu yang gak jelas. Dengan harapan semoga gue dan doi bisa terus seperti ini. Dan sekarang udah bulan ke-7 gue sama si doi gak ketemu, tapi meskipun gak ketemu dia selalu ada buat gue saat gue sedih maupun senang. Itulah perjalanan cinta gue. Semoga hubungan gue sama si doi tetap langgeng. Amin. Masya Allah, cerita jauh bikin orang baper aja. Itu namanya pria yang menerima apa adanya gitu kan. Biasanya cowok itu melihat fisik ya mbak ya. Nah itu bisa melihat realnya kamu tanpa make up, tanpa mandi ya kan. Berarti harus diperjuangin tuh mbak. Jangan disia-siain orang cowok seperti itu. Terima kasih udah sharing mbak Imong. Nah itu dia cerita-cerita temen-temen gua. Buat kalian yang mau cerita silakan deh, nggak apa-apa. Mumpung gue lagi mood buat bacain, ya enggak? Atau dari kalian pengen tahu asmara gue? Mau tahu? Nggak berani gue buat cerita asmara karena apa ya? Terlalu sadis, ya enggak? Sekian untuk cerita hari ini dari cerita saya, cerita perjalanan cintanya teman-teman saya. Semoga bisa menghibur, semoga bisa
yang positifnya aja ya. Terus ya doain aja lah biar kita semua bisa selalu semangat beraktivitas. Oke, dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.